wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini Ibu lihat kurang rapi, silakan dirapikan dulu meja dan kursinya masing-masing ya Nanda. Oke, baik Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, silakan Razak dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Razak telah memimpin doa untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, pagi ini semangat Ananda? Semangat. Yakin semangat? Yakin. Fokus. Fokus. Yakin fokus? Yakin. Ibu tes kalau nanti nggak fokus gimana? Yakin suruh keluar. Nggak mau ikut pelajaran dengan ibu? Nah, oke. Untuk meningkatkan fokus Ananda masing-masing, ibu minta kepada Ananda untuk berdiri di masing-masing kursinya. Silakan Ananda. Baik. Oke Ananda, sekarang ibu minta kepada Ananda untuk ikuti kata-kata ibu, oke? Cluenya ikuti kata-kata ibu. Nah sekarang ibu minta kepada Ananda semua untuk coba ulurkan jari telunjuknya ke depan. Nah lalu putar searah jarum jam secara perlahan. Putar secara perlahan, secara perlahan. Lebih kencang lagi, lebih kencang lagi, perlahan lagi, kencang lagi, kencang lagi. Sekarang coba pegang tangan. Fokus Ananda. Oke, sekali lagi ibu coba. Silakan ulurkan tangannya ke depan, lalu putar searah jarum jam. Lebih kencang lagi, perlahan lagi, kencang lagi. Sekarang coba pegang dagu. Nah, tadi udah fokus semua. Kenapa makin diulang nggak fokus lagi? Sekali lagi ya. Tingkatkan fokus dan semangatnya, oke? Nah, sekali lagi ulurkan tangannya ke depan, lalu putar searah jam-jam secara perlahan. Lebih kencang. Perlahan lagi, kencang lagi. Sekarang coba pegang telinga. Nah, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk Ananda. Terima kasih. Baik Ananda, udah semangat dan fokus ya? Udah. Oke. Nah, sekarang apakah Nanda hadir semua? Hadir Bu. Alhamdulillah. Oke Nanda, untuk kehadirannya itu silakan Nanda isi Padlet grup kita yang telah Ibu bagikan di WA grup kelas kita ya Nanda. Baik Nanda, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran minggu ini, adakah Anda semua masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Silakan Nurul. Mengenai paradigma pembangunan wilayah. Oke, terus apa lagi? Yang lain ada yang ingat? Oke, baik Nanda. Jadi pelajaran kita minggu lalu itu kita sudah membahas terkait paradigma pembangunan wilayah, konsep, indikator, serta pendekatan pembangunan wilayah. Nah, sekarang Ibu tanya, dari pendekatan pembangunan wilayah masih adakah yang ingat apa saja dua pendekatan pembangunan wilayah yang sudah kita pelajari minggu lalu? Jadi pendekatan pembangunan wilayah itu ada dua, yaitu pendekatan dari atas dan juga pendekatan dari bawah. Oke Ananda, masih ingat kan? Oke. Nah baik Ananda, sekarang kita masuk pada subindikator baru, yaitu mengenai wilayah pembangunan di Indonesia. Nah tentu pembelajaran ini bertujuan untuk
Ibu harapkan kepada Nanda untuk bisa menganalisis mengenai pertumbuhan dan pembangunan wilayah Indonesia baik dalam bentuk peta maupun citra penginderaan jauh. Oke Nanda? Nah, baik metode pembelajaran kita pada kesempatan ini kita menggunakan case based learning, yaitu dengan metode kasus. Nanti Ibu akan memaparkan sebuah kasus kepada Nanda dan Ibu harapkan Ananda bisa menjawab kasus tersebut. Oke Nanda, paham sampai sini? Paham, Bu. Baik. Silakan Ananda perhatikan slide yang telah Ibu paparkan di depan. Apa yang dapat Ananda analisis dari peta yang Ibu sediakan? Kaira bisa? Yang lain? Ya, silakan Nurul. Ada pembagian pembangunan wilayah, Bu. Ada pembangunan wilayah utama, wilayah pusat wilayah. Ya betul, terima kasih Nurul, betul. Peta ini kita bisa menganalisis bahwasannya terdapat wilayah pembangunan utama. Nah dalam peta ini dibagi menjadi wilayah pusat pertumbuhan dan juga pusat pembangunan wilayah. Nah untuk lebih jelasnya mari kita sama-sama bahas pada kesempatan kali ini. Nah untuk pusat pertumbuhan atau growth pole, siapa yang bisa mengartikan apa itu? Dengan bahasa sendiri ya, bukan yang Ibu paparkan. Bisa? Ya, silakan Nisan. Kalau wilayah pusat pertumbuhan itu pertumbuhan pembangunannya itu sangat besar jika dibandingkan dengan wilayah lain. Oke, bagus sekali. Terima kasih, San. Nah, jadi Ananda, pusat pertumbuhan itu merupakan suatu kondisi atau wilayah atau daerah yang pusat pertumbuhan serta pengembangan wilayahnya lebih besar dibandingkan daerah lainnya. Itu tujuannya untuk apa? Untuk merangsang wilayah-wilayah di sekitarnya agar bisa berkembang dan bertumbuh sesuai dengan pusat pertumbuhan wilayah yang telah maju. Oke, Nanda. Nah, lalu bagaimana? Faktor apa saja yang menjadi penentu dalam pusat pertumbuhan? Nah, itu ada 4. Apa saja? Sumber daya alam, sumber daya manusia, Bagus, terima kasih Ananda. Baik, jadi sumber daya itu sumber daya alam yang ada di muka bumi ini, dan SDM itu baik dari pendidikan, keterampilan, dan lain sebagainya. Lalu sarana prasarana itu apa? Itu baik sarana kesehatan, sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya. Nah, lalu lokasi. Nah, lokasi ini kita membahas suatu kata yaitu site dan lokasi. Nah, site itu apa? Kondisi internal suatu daerah. Seperti apa Nanda? Seperti kondisi iklim, keadaan tata air, dan sebagainya. Lalu lokasi itu apa? Nah, lokasi itu merupakan daya jangkau suatu wilayah untuk memberikan pelayanan terhadap wilayah lainnya. Contohnya apa? Contohnya ibu kota Jakarta yang memberikan daya jangkau kepada wilayah sekitarnya, Jabodetabek. Oke, paham Nanda? Baik. Nah, jadi Nanda, pusat pertumbuhan itu dikelompokkan menjadi 4, yaitu pusat pertumbuhan dan pembangunan utama A, pusat pembangunan utama B, pusat pembangunan utama C, dan pusat pembangunan utama D. Untuk wilayah pusat pembangunan utama A itu pusat pertumbuhannya berada di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kota Medan. Lalu apa saja wilayah pertumbuhan di bawahnya? Itu terdapat Aceh, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Nah, di sini bisa Anda perhatikan salah satu contoh yang Ibu paparkan pada slide yaitu Kota Banda Aceh pada tahun 2020. Oke, Anda? Selanjutnya yaitu terkait wilayah pembangunan utama B, di mana pusat pertumbuhannya yaitu Kota Jakarta. Nah, apa saja yang melingkupi wilayah di sana? Wilayah pembangunannya itu ada Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, dan lain sebagainya. Bisa Anda
terlihat pada slide yang telah Ibu tampilkan. Oke. Nah, di sini Ibu mengambil salah satu kota Pontianak sebagai salah satu wilayah yang ada di pembangunan utama B. Lalu untuk wilayah pembangunan C, nah di sana pusat pertumbuhannya yaitu kota Surabaya. Nah, wilayah apa saja yang mencakup di dalamnya? Itu ada Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan lain sebagainya. Oke. Nah, lalu yang terakhir, sebelum yang terakhir, ini merupakan kota Surabaya yang menjadi wilayah pusat pertumbuhan C. Lalu bagaimana dengan wilayah pembangunan utama D? Nah, wilayah pembangunan utama D, pusat pertumbuhannya itu berada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kotanya Makassar. Lalu wilayah pembangunan apa saja yang ada di sana? Yaitu ada Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan lain sebagainya. Bisa Nanda perhatikan pada materi yang telah Ibu sampaikan. Oke, Nanda. Ini merupakan kota Palu yang Ibu ambil pada tahun 2019. Anda semua masih ingat tragedi apa yang pernah terjadi di kota ini pada tahun 2019? Tsunami. Nah, oke, baik. Baik, Ananda, kalau sudah paham ya apa saja pembagian pusat pertumbuhan wilayah dan pembangunan Indonesia, yaitu ada 4, wilayah pembangunan utama A, B, C, dan D. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sebuah kasus pada Nanda. Silakan Nanda simak terlebih dahulu. Papua adalah salah satu wilayah yang menjadi fokus pemerintah dalam hal pemerataan pembangunan. Salah satunya adalah dengan pemberian dana khusus yang tentunya harus disertai dengan edukasi, sosialisasi agar implementasinya dapat dilakukan dengan maksimal untuk kepentingan masyarakat. Saat ini saya berada di Kampung Soek di Kabupaten Supriyo, Papua. Mari kita melihat bagaimana kehidupan masyarakat di sini dan bagaimana perputaran ekonominya. Kondisi rumah masyarakat dan infrastruktur yang kurang layak, air bersih yang sulit diakses, hingga fasilitas pendidikan yang kurang memadai membuat Kabupaten Supiori tertinggal dibandingkan kabupaten lain di Papua. Baik, Nanda, tadi kita semua telah menyaksikan sama-sama kasus yang telah Ibu paparkan terkait salah satu wilayah yang ada di Indonesia. Nah, sekarang Ibu akan membagi Nanda menjadi 2 kelompok, ini kelompok 1 dan juga kelompok 2. Berdasarkan kasus tadi, Ibu minta kelompok 1 untuk menjelaskan permasalahan di wilayah tersebut, lalu kelompok 2 menjelaskan solusi apa yang bisa diberikan atau diterapkan terhadap wilayah tersebut. Nah, untuk itu Ananda silakan mengisi LKPD yang telah Ibu sediakan pada Padlet grup kelas kita. Silakan Ananda akses. Oke, Ananda sudah paham ya tugasnya? Silakan Ananda baca terlebih dahulu skema dan petunjuk pengerjaan itu sudah Ibu sediakan pada LKPD masing-masing di WA kelas kita. Lalu setelah itu Ananda silakan isi nih. Paham kan Ananda? Kelompok 1 terkait kasus apa yang ada di wilayah tersebut, lalu solusinya untuk kelompok 2. Oke, silakan Ananda mengerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Ibu rasa cukup? Di sini ada kendala? Tidak paham? Di sini ada kendala? Ya, udah bisa mengerjakannya? Baik Ananda, Ibu lihat Ananda semua sudah selesai mengerjakan penugasan yang telah Ibu berikan. Jadi sekarang Ibu minta kepada Ananda untuk masing-masing kelompok menampilkan hasilnya ke depan, kedua-duanya. Nanti di akhir akan Ibu berikan evaluasinya. Oke, silakan kelompok 1 terlebih dahulu sampaikan kasusnya. Jadi hasil diskusi yang kami dapat
pendapat yaitu pemerataan pembangunan dan pertumbuhan wilayah Indonesia belum mencakup wilayah terluar seperti di wilayah Papua, salah satunya kabupaten di sana yaitu Kabupaten Supiori, tertinggal dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Papua. Contoh yang dipaparkan pada video pembangunan wilayah tersebut dibangun apabila ada tempat wisata yang akan dituju. Jadi akhirnya pembangunan di Papua khususnya Kabupaten Supiori tujuannya belum untuk kesejahteraan masyarakat, tapi harus ada tujuan lain dulu baru dilaksanakan pembangunan. Sekian. Silakan dilanjut kelompok 2. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai solusi dari permasalahan yang ada. Jadi solusi yang bisa diterapkan yaitu agar pembangunan diperhatikan lagi dan tidak hanya dibangun jika ada tujuannya saja, tapi demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa juga menjadikan wilayah pusat pertumbuhan pembangunan sebagai rujukan untuk merangsang wilayah sekitarnya untuk melakukan perkembangan dan pertumbuhan dalam wilayah tersebut. Hanya itu dari saya. Terima kasih. Oke Nanda, aplaus dulu untuk kita semua. Oke, luar biasa. Terima kasih Nanda pada kelompok 1 dan juga pada kelompok 2. Sebelum Ibu memberikan evaluasi, apakah pada Nanda semua ada yang memberikan saran atau kritikan terhadap apa yang disampaikan teman kalian masing-masing? Tidak? Oke. Langsung saja Ibu berikan evaluasi terkait yang telah Ananda semua sampaikan, sangat luar biasa. Betul sekali bahwasannya di Papua, tepatnya di salah satu kabupaten Supiori yang ada di Papua, di sana pemerataan pembangunan dan juga pertumbuhan wilayahnya belum merata. Ada di sana sangat tertinggal karena di sana pembangunannya itu harus ada dulu tujuan, baru dilakukan pembangunan. Jadi pembangunan tersebut tidak berdasarkan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Nah, itu yang perlu dihilangkan, diubah untuk menjadi wilayah yang lebih berkembang dan juga bisa menjadi pusat rujukan pertumbuhan wilayah pembangunan di Indonesia. Oke Nanda, paham sampai sini? Oke. Baik, Ibu sedikit memberikan feedback dari Ibu terkait yang Ananda sampaikan tadi. Tadi itu sudah sangat luar biasa, tapi dari beberapa Nanda ada yang masih cuek pada saat temannya menampilkan hasilnya, ada yang melamun, ada yang tidak fokus. Nah, kedepannya Ibu berharap kepada Ananda semua untuk bisa mengubah itu, karena sejatinya masa depan itu ada di tangan kita masing-masing. Kalau mau masa depan yang bagus, ya cicil dari sekarang. Paham Ananda? Bisa mengubahnya ke depannya? Bisa, Bu. Oke, baik. Selain itu ada Nanda yang akan ditanyakan kepada Ibu terkait materi atau bagaimana? Ya, silakan Kaira. Mau bertanya Bu, apakah dari pembangunan dan pertumbuhan wilayah ini, apakah kita mempelajari teori pertumbuhan wilayah? Oh, tentu, jawabannya tentu. Nah, itu yang ditanyakan oleh teman kalian, yaitu apakah kita mempelajari tentang teori pertumbuhan wilayah. Tentu kita akan mempelajari karena itu masuk dalam indikator pembelajaran kita. Namun kita akan mempelajarinya minggu depan. Nah, silakan Anda, masing-masing Anda untuk mulailah men-scroll atau men-searching terkait teori pertumbuhan wilayah. Oke Nanda? Oke, sekarang Ibu rasa cukup sampai di sini untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu minta kepada Raza untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Oke Nanda, Ibu apresiasi atas partisipasi Ananda semua untuk bisa memperhatikan Ibu tadi, untuk Ananda bisa menampilkan hasil yang Ananda bersama-sama kerjakan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua.